Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Madarijus Salikin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji persoalan riyadhah, bagaimana kita berlatih untuk menjadi orang yang baik dan berlatih untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam proses berlatih itu memang kita harus memiliki kesungguhan untuk menata hati kita, dan proses penataan hati itu memang tidak eksak, tidak bisa dihitung secara kuantitatif dan tidak bisa ditarget dengan hitung-hitungan angka, sehingga waktunya memang bisa panjang bisa pendek. Jadi tidak ada waktu yang pasti yang bisa kita patok untuk membuat kita punya target sekarang kita pasti bisa menjadi orang yang baik dan meninggalkan keburukan. Riyadhah itu adalah proses yang berkelanjutan, sehingga sepanjang hidup kita harus berriyadhah, berlatih untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik dan berlatih menjadi orang yang selalu bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Nah, kelanjutan dari riyadhah itu adalah firor. Firor itu istilah yang dikembangkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa kita itu harus punya kemauan untuk lari. Nah, kenapa tidak jalan? Bukan berjalan, tetapi berlari. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa kita harus punya keinginan untuk lebih cepat melangkah. Sehingga ayat yang selalu dipakai untuk mengkaji itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah Ad-Dariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu apa? Kembali untuk menaati Allah. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam perjalanan hidup kita itu seringkali kita lari dari Allah, sehingga permintaan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah permintaan kembali kepada Allah, kembali untuk taat. Karena apa? Kita telah banyak melakukan maksiat kepada Allah. Dari maksiat yang paling kecil sampai maksiat yang besar. Contohnya memang dalam kehidupan kita sehari-hari mudah sekali kita dapatkan. Suatu saat ketika kita bangun tidur, sudahkah kita bersyukur dengan berdoa? Tahmid kita itu kita ucapkan atau tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu kita ucapkan atau tidak? Kalau itu kita ucapkan secara ikhlas atau hanya kita ucapkan karena kita telah terbiasa. Proses kebiasaan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengucapkan sesuatu dengan penataan hati, sehingga apa yang kita ucapkan itu benar-benar ucapan yang kita ungkapkan dengan kehendak hati yang penuh. Sehingga di situ kita kembali apa? Mengingat Allah setelah kita tidur. Karena apa? Sebelum kita tidur kita ingat Allah dengan berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kesadaran yang tumbuh bahwa kita hidup itu karena Allah, kita mati karena Allah. Dan oleh karena itu kita hidup dan mati untuk Allah. Oleh karena itu dalam proses kehidupan kita harus tetap bersama Allah. Ini kesadaran yang tumbuh sebelum tidur. Kita tumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada Allah. Bangun tidur kita tumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada Allah setelah kita tidak sadar. Nah, apalagi ketika kita sudah
tersadar. Setelah kita bangun tidur dan kita bekerja sampai tidur kembali itu, kalau kita ngomong itu terlalu banyak kesalahan yang kita perbuat. Dalam kegiatan sehari-hari pernah nggak kita tidak menyapa orang yang mestinya harus kita sapa dalam rangka mau silaturahmi? Atau pernahkah kita menyapa orang dengan sapaan yang bisa membuat orang itu sakit hati? Kalau kita jadi guru, pernah nggak kita mengecewakan siswa kita sehingga sapaan kita itu bisa menyakiti hati siswa kita? Kalau kita jadi murid, jadi mahasiswa, pernah nggak kita menyakiti hati guru dan dosen kita karena kita tidak disiplin ketika belajar, terlambat dan sebagainya? Maka di dosen sering terlambat ya. Pak Muji bersama ngajar ini, walaupun di fakultas teknik saya di PAI itu, dosen terlambat itu minta dimaafkan, tapi kalau mahasiswa terlambat kadang-kadang dimarahi. Itu gak jujur, itu juga kesalahan. Makanya segera berlari untuk bertaubat. Jangan sampai kita terus-menerus berbuat salah. Makanya disebut konsepnya dengan firaq. Ilustrasi yang saya coba untuk saya kembangkan, saya ambil dari kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 469. Banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Untuk apa? Mewujudkan keberimanannya. Iman itu kan harus diwujudkan, diimplementasikan dalam apa? Amal soleh. Amal soleh itu apa? Kerja nyata yang membuahkan kebaikan. Karena apa? Kita bekerja karena Allah dan dalam kerangka syariat Allah. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah, itu amal soleh. Kerja produktif kita itu adalah amal soleh. Karena apa? Sebagai seorang yang beriman, kita bekerja itu karena Allah. Saya tunggu menjadi amal soleh yang akan punya nilai tambah. Seorang yang beriman akan selalu berusaha berlari menuju Allah. Ketika menuju Allah, aki-aki kata bahasa Jawa, sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ketika terdengar adzan, kita segera ke masjid atau menunda? Adzan subuh, adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Ketika kita dipanggil oleh Allah, segera datang atau menunda? Ya, segera. Mudah-mudahan begitu. Ya. Mulai dulu. Iya, mulai dulu. Maka Imam Ghazali itu memberikan ilustrasi begini di dalam sebuah penjelasannya di kitab Ihya itu. Kalau Anda ingin mengerti dosa Anda, genggamlah kerikil di genggaman tanganmu. Kemudian lemparkan satu persatu kerikil itu ke halaman rumahmu setiap kamu melakukan kesalahan. Satu saat hitunglah kerikil-kerikil itu. Pasti kerikil itu akan membunuh karena terlalu banyak kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah itu sederhana itu, uang kerikil. Salah, uang berbohong, kurang disiplin, kurang cepat ketika beribadah, uang kerikil satu. Seminggu dilihat dan berapa kali kita berbuat salah. Berbuat salah itu bisa aktif berbuat salah, tapi secara pasif bisa juga tidak berbuat yang baik. Tidak berbuat baik itu salah, ya kan? Tidak berbuat baik itu salah. Jadi kalau kita sudah punya komitmen untuk ngaji di malam hari ini, kok tidak ngaji itu salah. Terus rasa sore itu salah. Apalagi proaktif berbuat maksiat itu jelas salah. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Muji. Setengah 8 di PDM musim, insya Allah. Tadi sore saya menengok kepada Pak Aris, Pak Iwan Baru, dan beliau kirim salam pada kita. Saya bilang, saya mau ngaji ini di PDM, kamu kirim salam dong. Konco-konco, jalur kita pun aku rasa saleh. Ini saya serius, dan ini serius saya ketemu temannya Marizal, teman akrab. Teman sejawat itu Marizal, saya juga temannya. Saya sampaikan kepada Mas
salah dari keluarga dan dia berkerumun atau salah ya. Nah, saya pertama saya berucap pada atas foto dari dan mudah-mudahan kita maafkan kalau ada kesalahan beliau dan kita doakan kemudian mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita teruskan. Jadi kita harus segera berlari untuk menuju Allah dan dia tinggalkan, orang yang beriman selalu meninggalkan apapun yang dibenci Allah dan bergegas kepada apapun yang dicintai oleh Allah. Benar apa enggak? Jangan-jangan kita belum begitu. Itulah yang dikenal dengan istilah al-firar ila Allah, berlari menuju Allah. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 469. Sehingga firman Allah di dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 50 itu diurai oleh beliau. Dia mengatakan hakikat keislaman itu diwujudkan dengan kepasrahan atau istislam kepada Allah, berserah penuh istislam tanpa syarat, menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya serta menunaikan hak-hak sesama muslim. Artinya apa? Hablum minallah dan hablum minannasnya satu paket terlaksana semua dan tidak perlu dibenturkan. Nah, kalau ada pertanyaan lebih penting mana hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya penting dan bisa disatukan. Seorang muslim harus segera berhijrah. Konsepnya begitu. Bagaimana sabda Rasulullah, innal muhajira man hajara mana Allah anhu. Sesungguhnya orang yang berhijrah itu esensi adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hijrah. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Dan seorang muslim adalah orang yang bisa menjamin keselamatan sesama muslim yang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Lisan kita dan tangan kita itu jangan pernah memberikan efek negatif pada orang Islam yang lain. Ketika masih ada efek negatif dari lisan dan tangan kita, kita belum sempurna di dalam Islam. Dan ini yang saya membangun akhlak. Saya berkali-kali mengatakan kepada mahasiswa saya, membangun akhlak itu seni, tidak ada ilmunya. Karena apa? Tidak ada pakem-pakemnya yang tertata, jelas, terstruktur. Oleh karena itu, dan waktu pelaku, ialah kita menjadi orang yang membiasakan diri berbuat baik dan membiasakan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu membangun akhlak. Dan itu seni, art. Tidak ada rumus bakunya. Seni itu sifatnya subjektif dan intersubjektif, tidak objektif. Kalau dalam bahasa lukisan, tidak semua warna merah itu baik. Tergantung bagaimana kita mengkombinasikan dengan warna-warna yang lain. Tidak semua warna hitam itu jelek. Tergantung bagaimana kita memainkan warna hitam, sehingga warna hitam pun bisa jadi baik. Itu ilustrasi yang mudah. Dan saya kira kalau saya berilustrasi ini bukan karena saya menjadi pelukis, tidak. Saya punya teman pelukis dan selalu berdialog, dan saya bisa belajar dari mereka bagaimana mengapresiasi seni lukis yang menjadi karya mereka. Ternyata semua menjadi indah ketika kita tahu seni melukis. Dan ternyata mengajar pun juga ada seninya, ada ilmunya, ada seninya. Teman-teman lulusan SPG, orang-orang yang lulusan dikit itu punya ilmu mengajar, tapi belum tentu dia sukses mengajar karena mengajar itu bagian dari seni. Kalau dalam bahasanya Hendra Kasari, tidak semua orang lulusan fakultas dan jurusan manajemen itu akan jadi manajer yang sukses. Bahkan di Indonesia banyak orang yang tidak pernah belajar manajemen tapi bisa menjadi manajer yang andal karena dia berlatih untuk berkesenian di dalam memanage sesuatu. Jadi manajemen itu seni, bukan ilmu. Ini kata Hendra Kasari yang lebih melatih daripada saya. Dan inilah yang dikatakan oleh beliau bahwa manajemen itu meta science. Oh, meta science. Saya penasaran apa maksudnya kalau dikatakan seorang manajer itu punya metakognisi yang luar biasa, punya ilmu yang bisa dia terapkan. Dan dalam bahasa akhlak saya katakan seorang rasul, seorang nabi, seorang ulama
itu punya seni bagaimana membangun akhlakul karim tanpa dia harus belajar secara teoretik bagaimana menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena dia harus mendapatkan hikmah yang tersembunyi dari Allah untuk bisa mengimplementasikan imannya itu di dalam amal-amal soleh. Jadi hakikat keislaman kita itu istislam. Nah, kemudian ketika kita hijrahlah dari apa yang dilarang Allah menuju kemana? Menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita mau jadi orang Islam, jadilah orang yang bisa menjadikan lisan dan tangan kita itu menyelamatkan orang-orang Islam yang lain atau menjamin keselamatan bagi sesama muslim. Sehingga dikatakan di dalam bahasa yang sederhana, terdapat hijrah yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, yaitu hijrah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kewajiban hijrah semacam ini tidak pernah gugur darinya dalam keadaan bagaimanapun. Hijrah dalam arti faktual seperti yang ada dalam pribadi Rasulullah, yang hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah itu sudah selesai. Tapi hijrah-hijrah yang lain ada yang harus dilaksanakan, yaitu bagaimana kita berhijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat menuju kepada hal-hal yang baik, sehingga beramal soleh itu menjadi perilaku yang sehari-hari kita buktikan pada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah kepada Allah ini mengandung sikap meninggalkan semua hal yang dibenci oleh Allah, kemudian diikuti dengan melakukan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pokok hijrah ini adalah rasa cinta dan benci di dalam hati. Dalam pengertian, seseorang yang dihijrah bisa meninggalkan sesuatu, apa sesuatu itu kemaksiatan, kepada sesuatu yang lain, yaitu ketaatan. Tentu saja karena apa yang dia tuju lebih dicintai dari apa yang dia tinggalkan. Nah sekarang kita lebih mencintai kemalasan atau kerajinan. Kita lebih mencintai cepat untuk segera menunaikan ibadah kepada Allah atau menunda-nunda. Menunda sholat itu lebih kita cintai atau mempercepat di dalam melaksanakan ibadah. Itu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ilustrasi saya ini tidak salah, karena seringkali saya dikritik pada teman-teman kalau ngaji terlalu banyak ilustrasinya. Nah, padahal menurut saya justru ilustrasi seperti ini yang diberikan, karena kalau membaca semua sudah bisa. Pengalaman pribadi soalnya. Kalau mau membaca, semua bisa. Baik, oleh sebab itu dia lebih mengutamakan perkara yang lebih dicintai daripada perkara-perkara yang lain. Bang ini di rumah saya ada tamu dari Kalimantan, tapi saya sudah berjanji untuk ngaji di PTN. Saya tinggalkan tamu-tamu saya karena kalaupun saya tinggalkan, dia masih bisa bertemu pada anak dan istri saya. Tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan saya di sini, saya menyalahi janji saya kepada teman-teman di PTN, dan itu adalah bagian dari kemunafikan. Kan bagian dari kemunafikan itu antara lain menyalahi janji. Ayatul munafik adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji melinjani, menyalahi, kalau diberi amanah dia. Itu ciri orang munafik. Tapi jangan usah menuduh orang lain. Ya itu. Kata Pak Toto Wijoyo, yang perlu kita jihadi itu samping manusianya, tapi juga sifat yang melekat pada manusia. Berjihad terhadap sifat kufur itu jauh lebih penting dari berjihad melawan orang kafir. Karena apa? Jangan-jangan kufur, syirik dan nifak itu ada dalam diri kita. Itu kata Pak Toto waktu itu. Saya masih ingat betul Pak Toto waktu itu ngisi di sebuah forum pengajian yang dia mengatakan jihad kufar itu penting, tapi jangan dikatakan kafiri, tapi kufar. Karena apa? Kata kufar itu mengandung dua hal, orangnya dan sifatnya. Melawan orang kafir penting, tapi jangan-jangan pada satu saat melawan sifat-sifat kufur, nifak dan syirik itu lebih penting. Karena apa? Karena kita harus jangan sifat kufur,
sifat nifaq, menafikan, dan sifat syirik. Jangan-jangan ojo-ojo dibagi sih musyrik ojo-ojo. Mudah-mudahan tidak. Nah, pelajaran yang dapat kita petik adalah hijrah dengan hati kepada Allah menuntut kita untuk memiliki kesadaran dan ilmu mengenai apa yang Allah benci dan apa yang dicintai Allah. Karena hakikat hijrah ini adalah meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah menuju perkara yang dicintai oleh Allah. Tinggalkan yang dibenci Allah, kemudian kita menuju pada sesuatu yang dicintai Allah. Setiap orang Islam harus melakukan firar, lari. Kita harus berlari dari segala yang menarik perhatian kita menuju kepada Allah. Jadi hakikat firar adalah melarikan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang dicintai yang dicintai oleh Allah. Maka firar dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada dua macam. Firar orang-orang yang mendapatkan bahagia yaitu firar kepada Allah, firar orang-orang yang mendapatkan penderitaan yaitu firar dari Allah pada selain Allah. Jadi kalau kita di firar dari taubat kepada Allah, bahagia di dalam kebahagiaan dari Allah. Jadi kalau firar dari Allah menuju taubat, celaka. Kalau firar ila Allah, ni'mah yang kita dapat, pakai ain ni'mah. Tetapi kalau firar min Allah yang kita dapat ni'mah pakai qaf. Ni'mah pakai ain itu kenikmatan, sesuatu yang baik. Kalau ni'mah pakai qaf itu malah petaka. Jadi kalau kita mengatakan jangan sampai salah buku-buku itu ni'mah, ni'mah pakai qaf itu untuk kecelakaan, malah petaka. Jadi kalau bahasa Arab itu beda huruf saja itu sudah repot, artinya sudah lain. Sedangkan firar dari Allah kepada Allah ini persoalan ini. Sedangkan firar dari Allah kepada Allah adalah firarnya wali-wali Allah, waliullah. Waliullah itu bukan wali yang mengaku wali, tapi orang-orang yang mencintai dan cinta Allah itu wali Allah. Waliullah itu orang yang cintanya kepada Allah teruji sehingga Allah mencintainya, itu waliullah. Sehingga kalau orang mendakwakan dirinya menjadi waliullah itu perlu dicurigai. Karena ada kesombongan. Padahal Allah tidak mencintai orang yang sombong, bahkan membenci. Jangan gegabah menyebut waliullah, jangan. Termasuk wali songo itu belum tentu jadi waliullah, belum tentu. Itu istilah budaya soalnya. Tapi saya tidak akan mengatakan itu bukan waliullah karena boleh jadi itu waliullah. Karena semua orang punya peluang menjadi waliullah. Kapan? Ketika dia ungkapkan cintanya kepada Allah dengan setulus hati. Oleh karena itu Allah mencintai pula kepada diri kita setulus cinta kita kepada Allah. Cintailah Allah, maka Allah pun akan mencintaimu. Ini yang pernah saya tulis di surah. Cintailah Allah, maka Allah pun akan mencintaimu. Perhatikan Allah, Allah pun akan memperhatikanmu. Larilah kepada Allah, maka Allah pun akan datang kepadamu dengan berlari. Ini istilah tasawuf itu tidak terlalu akrab untuk kita dengan itu, karena saya dikritik oleh orang-orang bukan orang Muhammadiyah, karena saya punya teman-teman orang yang punya kata Muhammadiyah itu kering sih. Karena orientasinya fikih terlalu dalam, tasawufnya terlalu ringan, terlalu dangkal. Itu Muhammadiyah dulu, Muhammadiyah sekarang sudah berbalik. Adalah juga bukan begitu, karena saya kan membela diri aja. Muhammadiyah jadi sekarang sudah berbalik. Karena perdebatan di Muhammadiyah itu kan perdebatan fikihnya tajam sekali. Hanya karena tasyahud itu begini atau begini atau begini, itu pembahasannya lama sekali dan berdebat. Dari pagi saya di sini ikut manasik haji, itu perdebatan tentang wudhu saja itu nggak selesai dari Pak Muhajir. Setelah Muhajir menjelaskan tentang toharah dan sholat, itu sampai selesai tidak selesai. Oh iya, karena apa? Karena dari takbir atau ihram sangat repot, wudhu itu bagaimana? Ketika membasuh tangan itu sampai ke siku itu maksudnya apa? Dari telapak tangan ke siku, jadi nggak boleh dari siku. Jadi kalau itu begini salah, itu dari siku sampai telapak tangan. Nah, harus begini. Wah itu lama-lama ya. Saya pernah ngajar fikih, jadi saya itu lama ngajar fikih. Ternyata perdebatan fikih itu luar biasa. Kalau semua fikih luar biasa, perdebatannya rinci. Tapi kalau selalu berdebat tidak pernah lama. Pasti itu salah. Terus dia kasih tahu salah depan dulu. Ya ini keluar aja. Baik. Dan firar dari Allah kepada Allah adalah firarnya dari Allah. Dalam menafsiri firman Allah
Fafirru ilallah, Ibnu Abbas berkata, artinya larilah dari Allah kepada Allah dan taat kepadanya. Dan Sahal bin Abdullah berkata, artinya larilah dari selain Allah kepada Allah. Yang lain-lain berkata, larilah dari adab Allah kepada Allah dengan iman dan ketaatan. Sementara Al-Harawi di dalam kitab Manazil Sairin menyatakan bahwa al-firru ilallah bermakna lari dari sesuatu yang tidak ada ke sesuatu yang senantiasa ada. Yang tidak ada itu apa? Selain Allah. Karena apa? Menurut Al-Harawi semua tidak ada kecuali yang ada. Siapa yang ada? Hakikatan Allah. Yang lain, al-akhir itu ada wujud. Al-akhir wujud majazan. Yang ada itu ada, tapi itu majaz. Artinya apa? Keberadaannya relatif, tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki tidak ada, maka yang betul ada wujud itu hanya satu Allah. Yang benar-benar ada itu hanya Allah. Kita itu tidak ada kalau Allah tidak menghendaki. Kita tidak pernah lahir. Kalau Allah menghendaki, kita bisa mati. Tapi karena Allah masih menghendaki, kita masih hidup. Artinya apa? Yang betul-betul hidup itu hanya Allah. Ini bahasanya orang tasawuf. Yang betul-betul hidup itu hanya Allah. Kita itu hidup karena Allah. Kita itu gak pernah kaya. Kita dapat kekayaan karena Allah. Kita dapat rezeki karena Allah. Kita dapat ilmu karena Allah. Kita dapat sehat karena Allah. Jangan sombong. Begitu Allah tidak berkenan, yang sehat bisa sakit, yang kaya bisa miskin, yang berilmu dicabut ilmunya, bisa lupa. Ada orang bisa lupa itu. Dia bisa tua, bisa pikun. Yang tidak pikun saja bisa kena virus masuk otak, memori bisa rusak dan bisa lupa. Makanya jangan sombong. Ayo kita teruskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa fir'aun ini ya seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim dalam soal Riyadhah, itu juga ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu fir'aunnya orang awam. Nah, kita tempatkan di kita itu orang awam saja lah. Ya gitu. Yaitu fir'aun dari kebodohan ke ilmu. Dari orang ngerti menuju ngerti. Dari mengerti bisa lebih mengerti. Ya, proses belajar kita itu dari situ. Orang ngerti dari ngerti, saya ngerti. Dan tidak akan ada kata berhenti. Belajar itu sampai kapan? Hanya ketika anak saya itu selalu menegur saya, Bapak mau ngaji terus sampai kapan? Terkadang saya mumpung saya masih bisa ngaji, tak ngaji. Bisa ngomong, bisa ngomong. Sampai saya bisa ngaji. Jadi orang gue Bapak mau ngaji orang gue. Ibadah ini tekan nama itu saya ibadah nih. Tekan tekan mati. Oh Bapak orang ngerti mati ini kapan? Bapak ngomong ini begini mati ini so. Bapak mati malah sosok. Mati ya sebenarnya. Kenapa nih Pak? Mati itu seperti apa? Seperti ini mati beri. Karena ini hidup, saya mati. Rasa mati dikatakan malah keras. Oh, mati ya wes tak kubur. Mati ya wes. Belum mati. Jadi kapan kita mati? Serah pada Allah. Itu aja. Yang penting bagaimana kita mengisi hidup. Sehingga ketika kita mati, insya Allah husnul khatimah. Itu aja. Kamu orang itu tua mati. Saya nggak mati, oke? Haji mati, iya. Ini jadi lucu dengan saya di PKB itu ada dokter pasti udut itu. Saya tegur, dokter udut. Wah, orang kok dokter ngerti ilmu dia. Ngerti ilmu dia. Udut sempat mati bukan? Ya, pernah mati saya Gusti Allah. Orang itu udut, mau bayi kan atau udut mati kok. Kamu tuh bayi mati atau udut. Lu tahu udut mati lah, bang ya, dokter. Tapi karena dokter yang saya biarkan, dokter itu kamu. Ngerti ilmu ini. Dari kebodohan ke ilmu dengan disertai keyakinan dan usaha, dari kemalasan ke kerajinan yang disertai kesungguhan dan tekad, dari kesempitan ke kelapangan yang disertai dengan harapan. Ada orang yang putus asa, ini bodoh. Orang putus asa masih ada saja harapan. Kalau dalam bahasanya orang-orang film, badai pasti berlalu. Orang kok kalau putus asa nggak punya harapan itu bukan orang Islam. Orang kok malas gak rajin itu bukan sifat orang Islam. Orang kok bodoh dan memelihara kebodohan adalah gelem sinau, bukan orang Islam. Orang Islam itu semangat belajarnya harus tinggi. Kudu pintar, orang pintar itu orang Islam. Keset itu orang Islam, bukan jadi orang Islam. Pernah masuk, orang putus asa.
Selalu yang saya katakan begitu. Ini saya punya pengalaman, ini bukan pengalaman spiritual yang terlalu tinggi, tapi pengalaman spiritual yang rendah saja. Ini saya ceritakan di sini bukan untuk apa-apa, ini bukan soal apa-apa. Ini soal yang ini saja. Tanggal 23 September yang lalu, ada seorang yang datang ke rumah saya dalam kondisi lemah lunglai karena apa? Terkena leukemia. Karena leukemia. Itu saya ceritakan ini saya maaf tadi saya berikan ilustrasi. Nanti kalau ini juga mendapatkan titik jadi jamaah, ini mudah-mudahan tidak terlalu menyimpangkan. Ini soal viral. Ketika dia datang, kata istri saya, siap-siap mas, tolong oleh si tonang ini awet di evolusi si teori urusan Gusti Allah. Ya. Saya masukkan ke PKU Muhammadiyah 12 hari untuk transfusi darah karena leukemia. Dokter Iqbal dan Dokter Bowo angkat tangan, harus pulang ke rumah. Karena rujukan dari Dokter Sutomo Surabaya mengatakan dia sudah tidak bisa disembuhkan karena leukemia sudah akut. Kemoterapinya pun tidak efektif. Lalu apa yang saya sampaikan kepada beliau itu? Ikhlas, takdir Allah, sabar dan syukur, dan ikhlas tawakal. Itu ilmu yang bisa saya ajarkan. Ikhlas, tidak berlipat apapun dari Allah, sabar berproses karena kesembuhan dari Allah. Syukuri apa yang bisa kita syukuri dan tawakal. Sebelum tidur berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk, dan yakinlah bahwa Anda akan sembuh. Setelah tidur ucapkan alhamdulillah bahwa sudah ada kesembuhan meskipun hanya 1 digit. Kemudian untuk bisa membuat dia itu ya sehat badannya, mesti ada asupan gizi. Karena dia tidak doyan makan, maka saya beri extra food, makanan ekstra yang dia konsumsi dengan kapsul serta madu yang bisa membuat dia itu agak sehat gitu. Kemudian minum air basah. Udah gitu aja. Setiap hari. Dan makan makanan-makanan yang merangsang, termasuk yang mengandung vaksin. 3 bulan. Bulan kedua saya cek di PKU Muhammadiyah, kondisinya masih belum banyak berubah. Artinya Pak masih sakit. Artinya PKU juga ada tanggal. Jadi tanggal kira-kira tanggal 2 November tanggal 20-an itu kondisinya masih sama. Tanggal 23 Desember dia sudah bisa kemana-mana, sudah jamaah 5 waktu di masjid, sudah ikut pengajian, dan dia bisa jalan-jalan ke Malioboro. Untuk yang Malioboro pulang dan sehat, langsung ke Prahinda, dicek di laboratorium sana, hasilnya menyenangkan. Ternyata penyakit leukemia itu dinyatakan secara laboratorium, hilang. Saya tunjukkan ke dokter, termasuk ponakan saya jadi dokter dan kerja di laboratorium patologi klinik di Ariati. Itu mustahil, tetapi faktual. Ini mustahil, Pak, tapi faktual. Kemudian diulangi tesnya itu 3 kali, hasilnya sama persis. Ketika saya tunjukkan ke dokter-dokter, dikatakan sembuh. Sekarang sudah pulang ke Jember pakai mobil umum dari Jember dari Jogja ke Nganjuk, berhenti cari bis umum lagi sampai ke Jember, dan tadi pagi sudah reuni IPN, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, dengan sehat walafiat. Itu dari siapa? Dari Allah. Saya adik saya sampai penasaran, ini dukuni semua dukuni. Tidak ada dukun dan tidak ada siapa-siapa, itu semua dari Allah. Saya katakan begitu, dan saya juga tidak udah berusaha sembuh. Dan tidak kau dia punya rado. Mau saya pengawal itu. Ikhlaskan semua dari Allah. Kemudian sikapi dengan sabar, berproses menuju Allah. Syukuri apapun yang diberikan Allah dan yang ada tawakal. Serahkan semua. Itu dari cerita Jember yang saya khawatir nanti kalau dia cerita gimana manusia itu saya perlu bergaul dari karena saya bukan siapa-siapa itu. Iya, saya itu sudah siap untuk merawat dia. Kalaupun meninggal di rumah saya akan ngurusi jenazahnya. Sama istri saya seperti itu, boleh saya adik dari ibu mertua saya. Nanti kalau tak percaya, tanyakan pada istri saya. Semua terbentuk. Coba
Dan kalau tempat buat saya fotokopi dari labnya Dr. Sutomo, PKU, dan Fahida masih ada di tempat saya. Dan saya kopi dengan berwarna. Semua dokter yang lain saya beri. Macam termasuk keponakan saya, giling-giling. Mustahil tapi faktual. Itu dari Allah. Saya katakan begitu. Itu gimana Pak dijelasin? Pokoknya saya bukan dokter. Dari mobil. Nah, tentang viral dari kebodohan pada ilmu dinyatakan bahwa kebodohan itu sendiri ada dua. Yang pertama tidak tahu kebenaran yang bermanfaat. Yang kedua tidak beramal menurut keharusan dan kewajibannya. Jadi ada orang yang tidak tahu kebenaran yang bermanfaat sehingga tidak mau belajar. Yang kedua tidak beramal menurut keharusan dan kewajibannya. Belajar, sudah belajar, tapi dia mau beramal dengan keharusan dan kelazimannya ketika dia harus beramal dengan ilmu itu. Kan ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu, itu bodoh. Kedua-duanya sudah mendefinisikan makna kebodohan menurut bahasa. Istilah syariat dan hakikat. Maka Musa alaihissalam pernah menyatakan, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang bodoh. Artinya orang yang tidak tahu betul ya, kebenaran yang bermanfaat sehingga tidak mau belajar, atau orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Mau cekal kaki panas kok datang dicekal semua begitu. Sekarang kan banyak yang aneh. Beliau berkata seperti itu karena kaumnya berkata, apakah kamu tidak menjadikan kami buah ejekan? Berarti Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang suka mengejek. Yusuf pun juga berkata, wa illa tasrif ini kaidahuna asbu ilaihina wa aku minal jahilin. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu dari mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Ini persoalan godaan wanita. Laki-laki bisa terhindar dari godaan wanita itu pintar. Kalau tergoda bodoh. Jadi laki-laki yang bisa dapat wanita ternyata itu bukan orang laki yang pintar. Itu bodoh. Karena apa? Menjual nafsu, mengubah nafsu. Ini jangan dikembangkan ke kami ini nanti. Bahasanya merepotkan. Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan bahas poligami. Dan saya termasuk orang yang bukan mengarah ke sana karena ketika saya ditanya istri saya, sampai pengen poligami orang. Karena saya berpikir kualitatif bukan kuantitatif. Karena apa? Kamu itu istri yang oleh Allah dikirimkan kepada aku untuk saya syukur, bukan untuk saya kufur. Kalau saya poligami, kufur apa? Serius orang mas? Serius. Serius. Saya jujur aja. Artinya agar beliau tidak termasuk orang yang melakukan apa yang diharamkan kepada mereka. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Jadi karena tidak bertobat, tidak berbuat jahat, taubat. Qatadah berkata, para sahabat sudah sepakat bahwa apapun bentuk kedurhakaan kepada Allah disebut kebodohan. Jadi kemaksiatan kita itu kebodohan. Makanya orang Arab pada waktu disebut kaum jahiliyah. Apakah di antara mereka tidak ada orang pintar? Banyak. Tapi karena apa? Karena mereka suka bermaksiat kepada Allah, itu bodoh, sehingga disebut kaum jahiliyah. Penyair banyak di Arab, intelektual ada, orang kaya banyak. Abu Lahab itu cerdas, Abu Jahal juga cerdas. Tapi kenapa dia disebut bagian dari kaum jahiliyah? Karena apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Khalid bin Walid itu ketika bertaubat itu yang mengatakan saya berhijrah dari sikap jahil. Artinya apa? Khalid bin Walid menyadari sebelum dia masuk Islam dia jahiliyah. Dia masuk jadi karena apa? Bermaksiat pada Allah. Dan Umar pun mestinya begitu, karena Umar pernah berdoa dengan doa-doa yang seperti itu. Ayo kita teruskan dulu. Para sahabat sudah sepakat bahwa siapapun yang durhaka kepada Allah adalah orang yang bodoh. Seorang penyair berkata, tidak ada gunanya seorang yang membodohi kami hingga kita lebih bodoh dari jahili. Orang yang tidak mendalami ilmu disebut bodoh, entah karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu hingga dia disebut orang bodoh, entah karena ketidaktahuannya terhadap akibat dari perbuatannya.
Nah, oleh karena itu firor ini merupakan firor dari dua macam kebodohan. Kebodohan terhadap ilmu yang harus didapatkan dan diyakini, dan kebodohan terhadap pengamalannya. Kalau kita tidak mau belajar, bodoh. Tapi kalau sudah belajar tapi tidak mengamalkan, itu juga bodoh. Firor dari kemalasan, kekerajinan yang disertai kesungguhan dan tekad, artinya meninggalkan belenggu kemalasan lalu berbuat dan berusaha dengan kesungguhan dan tekad. Tidak asal-asalan, tidak meremehkan, dan tidak berandai-andai. Kesungguhan artinya kebenaran dalam beramal dan berusaha. Sedangkan tekad merupakan kesungguhan dalam kehendak. Maka Allah pun berfirman kepada Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kuwah dalam ayat ini berarti kesungguhan yang disertai tekad dan usaha, tidak seperti orang yang mengambil perintahnya dengan ragu-ragu dan setengah hati. Firor dari kesempitan kegelapangan yang disertai dengan harapan, artinya lari dari dada yang terasa sesak dan menang karena kekhawatiran, kegelisahan, dan kesedihan dan ketakutan yang dirasakan hamba dari dalam dirinya dan juga yang datang dari luar dirinya, seperti hal yang berkaitan dengan sebab-sebab kemaslahatan hidupnya di dunia ini, baik dalam masalah harta, badan, keluarga, masyarakat, atau musuhnya. Dia harus lari dari semua jenis kesempitan yang mengimpit dada, lalu beralih ke kelapangan, keyakinan kepada Allah, tawakal dan harapan kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas itu sebenarnya sudah firor. Lari dari apa? Dari ketidakikhlasan. Orang yang suka mengeluh, suka sambat, itu harus lari kemana? Ya ke ikhlas. Nah, ini ikhlas itu lari sekarang. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Ini konsep yang juga banyak dikatakan oleh para ulama. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, misalnya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ar-Rabi bin Khutay berkata, artinya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari hal-hal yang biasanya membuat manusia merasa sekadangnya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Masalah itu datang dari Allah, ada solusi yang tepat dari Allah. Makanya saya katakan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, yang ada adalah ketidaktahuan manusia terhadap obatnya. Karena semua yang mengatakan yang tidak ada obatnya itu cuma obat dan pikun. Yang lain ada. Artinya apa? Kita jangan pernah pesimis bahwa tidak ada obatnya. Kita coba belum menemukan. Karena apa? Karena hasil penemuan kita masih terbatas seperti itu. Abu Ali berkata, artinya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala kekerasan, baik kekerasan di dunia maupun di akhirat. Allah pasti memberikan kelapangan bagi orang mukmin dari segala hal yang biasanya membuat manusia merasa sempit dan sesak dadanya. Selagi seorang hamba mempunyai prasangka yang baik terhadap Allah, berpengharapan dengan baik pada Allah dan tawakal secara sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan menelantarkannya dan tidak akan mengabaikan harapannya. Keyakinan dan baik sangka terhadap Allah ini merupakan istilah lain dari kelapangan hati. Sebab tidak ada yang lebih membuat dada terasa lapang setelah iman selain dari keyakinan, mengharapkan sesuatu yang baik dan berbaik sangka kepada Allah. Iman itu harus membuahkan keyakinan kepada Allah, punya harapan baik dan berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada orang yang beriman yang sedih. Karena apa? Karena dia yakin kok Allah akan memberikan yang terbaik pada dirinya. Rasulullah pada waktu berdakwah tidak pernah bersedih. Karena apa? Karena Allah yakin suatu saat dakwah kita akan berhasil. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini ucapan-ucapan yang selalu dikatakan oleh para ulama untuk menenangkan hati. Ini seni melatih hati. Katakan sesuatu yang membuat hati lapang, jangan katakan sesuatu yang membuat hati sempit. Ini para trainer, para motivator akan mencoba mengutip ilmunya orang barat yang namanya NLP Science. Itu kan ilmunya orang barat, Neuro Language Programming. Itu saya baca. Itu ternyata resepnya sangat sederhana, membangun sikap bijak, kembali kepada Allah. Yakinlah bahwa semuanya ada solusi. Semua masalah punya solusi. Itu yang harus kita katakan. Jadi yang dikatakan Maria terus, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Cuma kita mau dan berani atau tidak. Itu kan motivasi. Maria itu tidak mengutip hadisnya, tentu saja.
Kalau kita bisa belajar hadisnya, cuma karena kita tidak pede, lalu kita mengundang Kiai Teguh untuk apa? Untuk bicara 2 jam 440 juta, 240 juta lah kata teman-teman. Kalau ada kosan ini saya ilustrasi. Jadi kalau ini yang tidak cocok, silahkan dikritik. Tapi ini pengalaman spiritual ringan-ringan saya itu yang selalu saya katakan pada jamaah saya dan pada murid-murid saya. Dan itu modeling, dan itu cara saya mengajar. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, tidak ada sulit kecuali kalau Anda tidak mau dan tidak berani. Orang-orang Arab saja pintar bahasa Arab, kok ada di Jawa Arab. Iya, orang saja pintar bahasa Arab, ada di Jawa Arab. Saya tidak tertarik orang Australia pintar bahasa Inggris. Mana? Orang Australia pintar bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa-bisa. Iso-iso karena tidak membiasakan diri untuk bahasa Inggris. Yang kedua, viralnya orang-orang yang khusus, yaitu dari pengabaran ke kesaksian dan lupa ke inti. Ini yang seringkali dikatakan. Saya punya kawan di alam namanya Pak Jumanuddin, orang tua dari BWN itu. Yuk, kita mencari sesuatu yang lebih esensial. Kita jangan punya orientasi ke bentuk, tapi ke isi. Iya, kita substansinya ngerti Pak. Cuma ya bentuk itu penting, simbol itu penting, tapi jangan terjebak simbol. Dia mengatakan Muhammadiyah itu bukan memakai kartu anggota Muhammadiyah, bukan KTA dan memakai simbol Muhammadiyah, apalagi pakai baju Muhammadiyah. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Muhammadiyah itu ada di sini. Ini kata Pak Jumaluddin. Pak Jumaluddin berkali-kali ke rumah saya kali Ahad. Muhammadiyah di sini Pak Musi. Tancapkan semangat Muhammadiyah di dalam hati. Insya Allah perilaku kita akan menjadi perilaku Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah hanya dengan baju, dengan simbol, belum tentu hatinya tergerak untuk Muhammadiyah. Nah itu, jadi kata dia, saya juga tidak ngerti orang tua itu kadang-kadang memang kritis. Ya, dan lupa inti dari bagian untuk diri sendiri ke pelepasan. Artinya mereka tidak ridho jika iman mereka hanya sekedar pengabaran. Mereka ingin naik lebih tinggi agar menyaksikan siapa pemberi kabar itu. Artinya jangan sampai kita itu terjebak pada simbol-simbol yang faedahnya itu kemudian kita dianggap berlebihan. Tunjukkan iman kita itu menjadi sesuatu yang lebih esensial di dalam beramal soleh, sehingga kita bisa menyatu dengan keinginan Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Mereka ingin naik dari ilmu yakin lewat pengabaran ke alim yakin, lewat kesaksian seperti yang diinginkan Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku lebih mantap dengan imanku. Kita itu tahu ilmu tentang sesuatu, tapi karena kita itu ingin membuktikan secara indrawi, sampai hari ini kita tidak yakin. Oh benar, Islam itu baik, itu kan katanya, itu baru ilmu yakin. Tapi buktikan bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Katanya kalau orang itu berislam pasti akan bejut di akhirat. Tapi saya itu berislam lama sekali lah bejut-bejut. Berdoa itu yakin itu. Ini yang selalu saya katakan. Kan banyak orang mengatakan kue salat jengking melarat terus kok. Saya itu rasa tuh, pikir yang orang rasa salat itu istilah terus. Di dulu mesti Allah. Ayo kita teruskan. Ibrahim menuntut agar keyakinan yang nyata di depan mata dan apa yang ingin diketahui dapat dipastikan. Inilah makna yang diungkapkan Nabi Rasulullah SAW tentang kesaksian dalam sabda beliau. Kita lebih layak untuk saksi daripada Ibrahim yang berkata, ya Rabbi, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Rasulullah SAW tidak pernah saksi begitu pada Ibrahim, tetapi memang begitulah beliau mengungkapkan makna ini. Apa yang dituntut Ibrahim itu bukan karena sanksi atau ragu, tapi karena beliau menuntut kemantapan. Kebetulan di dalam kitab Ibrahim Al-Jawziyah tidak disebut hadisnya, ini belum sempat saya cari. Hadisnya seperti apa ini? Teksnya ini. Jadi dalam kitabnya belum diungkap, belum ditulis. Ada tiga tentang hal ini. Ilmu yakin yang diperoleh dari pengabaran, kemudian hati mendapatkan kejelasan hakikat pemberi kabar. Ilmu tentang pemberi kabar ini berubah menjadi ilmu yakin. Setelah itu menyatu menjadi hakul yakin. Kalau hakul yakin
Itu sudah tidak perlu pembuktian lagi. Karena apa? Kita sudah benar-benar percaya. Ilmu kita tentang surga dan neraka pada saat ini disebut ilmu yakin, karena kita belum bisa membuktikan. Jika surga ditambahkan kepada orang-orang yang bertakwa dan dilihatkan kepada orang-orang yang durhaka, artinya mereka melihat dengan mata kepala sendiri, maka itu disebut ilmu yakin. Jika penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka sudah masuk neraka, disebut ilmu yakin. Dan itu disebut hakul yakin. Karena apa? Dia sudah mengalami sendiri. Ketika saya ditanya tentang saudara saya sembuh itu, hakul yakin sembuh karena apa? Buktinya memang saya melihat sendiri dan menyaksikan sendiri sampai kemudian menguji berkali-kali dan ternyata sembuh betul. Makanya ketika dokter saya tanya ini penjelasannya gimana Pak Dokter? Ya dokter jelaskan waktu. Mau penjelasan medisnya susah. Jadi bagian lab yang pernah itu 3 kali tidak bisa menjelaskan. Sampai istri saya ditanya, ini tambahin loh, betul tambahin. Tambahin loh. Lisan jangan pernah kering dari pikir, jangan pernah tidak jauh dari Allah. Itu yang mulai. Orang kita nggak mau. Dokter nggak ngerti konsep istighfar itu bisa membuat kita tenang dan kebenaran bisa membuat penyakit. Itu ilmu dokter nggak bisa bicara. Dikir menenangkan hati, kemudian ketangan bisa menyembuhkan penyakit. Itu nggak ada di dalam ilmu dokter, nggak diajarkan dari fakultas kedokteran. Nggak ada pelajarannya. Ya monggo, katanya begitu. Firor dari berupa ini yang perlu kita tahu. Katanya keluar dari ilmu dan amal yang tampak, lalu beralih ke hakikat iman dan amal hati. Orang-orang yang punya tekad yang besar tidak puas hanya dengan rupa-rupa amal yang tampak mata. Mereka tidak mempedulikannya kecuali dengan ruh dan hakikatnya. Pengetahuan tentang Allah tidak mengharuskan seseorang untuk meninggalkan perintah seperti anggapan orang-orang zindik dan suci. Bahkan seharusnya mereka bisa menyimpulkan hakikat perintah, rahasia ubudiyah dan amalia. Mereka memposisikan diri di hadapan perintah seperti posisi orang yang mengetahui maksud perkataan orang lain yang berbeda entah yang tersamar, yang jelas atau yang berupa isyarat. Secara posisi orang-orang sufi seperti orang-orang yang mengikuti pendapat orang-orang berilmu hanya menghafal semata tanpa memahami dan mengerti maksudnya. Mereka ini lebih membutuhkan kepada perintah sebab mereka tidak sampai kepada pengertian mereka itu kecuali akhirnya perintah di samping rasa hafalan pengetahuan dan pengamalan. Itu kritik untuk kalimat Jogja terhadap fenomena sofistik yang kemudian mengarah kepada keinginan untuk melompat tanpa belajar fikih. Makanya dia sama dengan Imam Ghazali, tidak ada kesalahan tanpa fikih. Oleh karena itu orang yang tidak mau belajar fikih dia akan tersesat. Dan karena itu penting. Tapi ketika orang yang belajar fikih dan tidak mau untuk memahami hakikat dari amaliyah dia di dalam fikih, dia tidak akan mengetahui hakikat dari amalnya. Khusyuk itu bukan bahasa fikih, bahasa akhlak. Makanya kemarin mahasiswa tanya pada saya, Pak, kenapa Bapak pernah mengatakan ada zina tangan, zina hati, zina mata, zina telinga? Saya katakan zina mata ketika mata melihat sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina yang telinga ketika dia mendengar sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina lisan ketika dia mengucapkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, zina hati ketika di dalam hati ada keinginan untuk berbuat maksiat itu zina. Saya kepengen bermaksiat itu zina. Dan itu bahasa akhlak, bukan bahasa fikih. Bahasa fikih zina itu tidak begitu. Zina itu singkat sekali dan trik zina itu. Zina itu ya bersetubuh, itu aja bahasa fikih. Itu terlalu mudah. Oleh karena itu jangan menolak orang pacaran. Bapak akan seringkali anti pacaran. Wah gitu. Saya kritik. Saya tidak pernah anti pacaran. Cuma kalau saya tanya nggak usah pacaran. Pacaran itu bisa menjerumuskan orang kepada sesuatu yang tidak baik. Bapak pernah pacaran? Belum. Kalau begitu Bapak orang hebat? Belum tentu. Mungkin belum tentu. Mungkin karena waktu itu tidak laku. Pak Rizal kan teman saya. Udah marah Pak, ayo pernah pacaran. Kalau percaya sama istri saya tanya aja. Ya saya dapat istri gitu, gak pernah pacaran. Mau berapa ayo? Saya gelem yang uji-ujiku ya. Ya baik. Kita teruskan dulu. Firman dari bagian itu sendiri ke perpasan bagian itu adalah ada beberapa tingkatan yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki makrifat tentang hak Allah dan apa yang diinginkan. Ini dalam
lucu seperti itu. Ini kita ringkas saja. Kemudian ketika kita bicara tentang bagaimana kita melakukan firor, itu memang pembahasannya banyak. Secara umum bagian ini intinya artinya apapun selain yang dikehendaki Allah darimu, entah yang punya haram, makruh, mubah, sunnah, semua ini tidak akan diketahui kecuali dalam ilmu yang mendalam tentang Allah dan perintahnya, tentang nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi kepekaan subjektif itu yang kita perlukan. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebenarnya di sana ada bagian yang bisa didapatkan oleh seorang hamba sebagai ahli, namun dia lari dari bagian ini untuk melepaskannya. Namun jalan manusia yang mampu melakukan hal ini karena mereka beribadah kepada Allah justru untuk mendapatkan bagian dari apa yang dikehendakinya. Jadi pada bagian yang kedua ini, kalau orang beribadah karena dapat pahala, dapat pahala, itu belum viral. Ibadah itu dilakukan karena cintanya kepada Allah, bukan karena ingin dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala itu masih ibadah orang awam. Kalau khawas itu beribadah karena cinta. Itu ganjaran apa orang urusan Gusti Allah. Gusti Allah bagi sholat buat masjid ganjarannya itu. Nah, gitu. Kalau dia 27 gak jadi. Masjid kono itu ikut, masjid kono biro. Nah, gitu. Makanya dalam haji kan begitu. Masjid Haram berapa, masjid Nabawi berapa, masjid yang lain berapa. Oh, oke penuh. Itu masih orang awam. Bagi orang yang sudah khawas, sudah berpikir itu, saya beribadah karena cinta. Bangun tidur saya beribadah, mau tidur beribadah, dimanapun saya akan beribadah. Tidak harus ke Masjidil Haram, tidak harus ke Masjidil Haram. Itu orang khawas. Nah, terakhir yang disebut khawasul khawas. Adapun firmannya orang-orang yang lebih khusus khawasul khawas dari orang-orang yang khusus ialah lari dari selain kebenaran kepada kebenaran. Jadi yang tidak benar itu harus dilakukan. Apapun yang namanya kebenaran, kepada setiap kebenaran, dari kesaksian firman kepada kebenaran, kemudian viral dari kesaksian viral. Artinya apa? Melaju terus dari viral ke viral. Artinya apa? Tidak pernah puas untuk selalu mencari dan memperoleh yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ini penjelasan tentang viral yang terakhir itu. Kalau dalam bahasa sederhana, jangan pernah kita puas untuk beramal soleh. Beramal solehlah lebih berkualitas dari waktu ke waktu, dan jangan puas ketika kita meninggalkan maksiat, tinggalkan maksiat yang sekecil-kecilnya sehingga keinginan kita untuk berbuat maksiat sama sekali padam, sehingga keinginan kita untuk beramal soleh menjadi sangat membara. Begitu dengan adanya alhamdulillah sekali lagi. Begitu kita diajak untuk beramal soleh segera. Begitu ada ajakan untuk maksiat, katakan tidak. Jangankan mendengar ajakan, keinginan saja tidak ada. Itu prinsip firor. Inilah penjelasan tentang firor yang bisa saya jelaskan dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, dan untuk selanjutnya bisa kita baca di dalam pengajian yang berlanjut dalam kitab Al-Fawaid itu lebih dalam lagi. Mudah-mudahan pada suatu saat nanti kita bisa mengungkap lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.